So guys, jadi ini video lanjutan dari yang part pertama tadi ya. Jadi di video yang kedua ini, saya akan update untuk pantauan saham kita teman-teman. Oke, langsung aja. Kita lihat yang pertama pantauannya. Ini ada ROE ya teman-teman. Sama seperti yang 2 minggu lalu yang saya sempat mention juga. Jadi ada ROE ini ceritanya ketika kemarin kan dia sempat jebol teman-teman ya ke 2500-an. Yang ini saya anggap sebagai false break teman-teman. Nah setelah itu dia langsung kembali rebound nih. Jadi saya ada buatkan untuk trading plan yang baru. Di sini entry yang kemarin teman-teman di 2650 sampai dengan 2720 ya. Jadi harusnya entry ini teman-teman ada yang ikut harusnya udah dapat ya di area yang kotak hijau ini nih. Udah dapat kemarin lalunya sempat menyentuh 2670 teman-teman. Jadi harusnya kalau ada yang ngantri dapat ya untuk ada ROE ini. Dan setelah itu dia akhirnya kembali menguat teman-teman. Jadi dan terakhir ini menguji ke resist di sekitar 2900 yang merupakan area TP pertama ya dari yang pantauan kita nih. Jadi untuk TP pertamanya di 2900 sampai dengan 2980 nih. Jadi so far harusnya udah mencapai target TP1 ya untuk Adaro ini teman-teman. Cuman nextnya sebenarnya menurut saya masih cukup oke untuk Adaro nih. Karena secara momentum masih cukup oke. Terus juga kita lihat masih ada sentimen untuk pembagian dividen teman-teman. Jadi harusnya masih ada chance untuk Adaro bisa lanjut menguat teman-teman ya. Mungkin sementara waktu akan sedikit dulu terkoreksi teman-teman, mungkin menguji ke sekitar 2800, baru habis itu kembali lanjut ke atas teman-teman. Nah untuk nextnya itu area TP selanjutnya di sekitar 3100 ya. Ini merupakan resist selanjutnya untuk Adaro. Kalau misalkan ini berhasil ditembus, nextnya bisa ke 3250 nih. Jadi so far masih cukup oke menurut saya untuk Adaro, masih bisa di follow up teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin udah sempat ada ikut untuk Adaro ini, selamat ya, mungkin sekarang udah profit sekitar 5%-an teman-teman. Jadi lumayan ya, oke. Itu yang pertama untuk pantauan kita. Kemudian yang kedua, ini pantauan baru teman-teman. Ini emiten TRGU ya. TRGU merupakan emiten dari tepung teman-teman. Jadi produsen tepung. Di sini untuk untuk TRGU maksudnya. Untuk TRGU ceritanya kenapa saya pilih ini adalah ketika saya lihat dari laporan keuangan teman-teman. Jadi saya akan bahas sedikit laporan keuangan dari TRGU. Di sini saya akan langsung aja skip ke bagian labanya ya. Untuk laba dari TRGU ini teman-teman, di tahun 2022 tercatat labanya 49 miliar teman-teman. Sedangkan di 2021 secara laba mereka maksudnya secara kinerja mereka masih mencatatkan rugi ya teman-teman, minus 15,5 miliar nih. Jadi di tahun 2022 secara kinerja mereka udah cukup sangat bagus harusnya ya, dari membalikkan rugi menjadi laba teman-teman di sepanjang tahun 2022 nih. Oleh karena itu saya coba untuk ambil untuk emiten ini ya, untuk coba kita tradingkan untuk pantauan kita. Dan juga kelihatannya untuk terigu ini udah mulai sideways teman-teman di area bawah ya. Jadi harusnya udah cukup low risk untuk bisa coba kita tradingkan teman-teman. Nah untuk TRGU di sini, untuk TRGU untuk areanya di sini saya coba buatkan teman-teman. Bisa entry ya buat teman-teman yang mau ikut di 216 sampai dengan 220 nih. Ini merupakan area beli kita. Terus untuk stop lossnya, kalau misalkan dia secara closingan teman-teman di bawah 214 ya. Kalau misalkan dia jebol secara closingan di bawah 214,
maka teman-teman bisa juga untuk cut dulu nih, untuk stop loss dulu ya. Karena dikhawatirkan kalau misalkan dia jebol ke bawah, dia bisa lanjut koreksi teman-teman. Kemudian untuk area TP-nya, yang pertama bisa di sekitar 230 nih. Ada resist kecil di sini yang saya jadikan untuk TP pertama ya. 230. Nextnya TP2-nya mungkin bisa ke sekitar 238 nih. Misalkan dia lebih bisa menguat lagi, nextnya bisa ke 250 teman-teman untuk TP3-nya. Kalau misalkan 250 bisa ditembus, maka nextnya akan cukup jauh teman-teman, bisa ke 280 nih. Jadi menurut saya udah cukup low risk untuk emiten ini. Jadi bisa cukup kita jadikan pantauan kita untuk trading ya, sementara waktu teman-teman. Jadi TRGU ini merupakan emiten yang baru untuk pantauan kita. Teman-teman yang mau boleh coba diikutin aja plannya. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir, ini ada saya tambahkan juga yang baru ya teman-teman. Ini dari Bayan Resources atau Bian. Ini sebenarnya udah cukup naik banyak, cuman di sini saya melihat ada peluang ya di Bian ini teman-teman. Cuman ini jatuhnya lebih ke spekulasi ya teman-teman untuk trading pendek dari Bian ini. Alasannya kenapa saya pilih ini karena dia akhirnya kembali teman-teman ke atas 19.800 ya, di sini sebagai area yang cukup penting. Jadi kan sebelumnya dia berhasil bertahan di area ini, kemudian dia break teman-teman dan bermain di area bawah nih, dan akhirnya dia kembali teman-teman ke atas level 19.800 ke atas nih. Jadi saya bisa lihat mungkin momentum untuk penguatan di Bian ini bisa akan kembali teman-teman. Jadi saya spekulasinya area entry di sekitar 20.100 sampai dengan 20.700 ya untuk area belinya. Kemudian stop lossnya kalau misalkan dia closing dia kembali ke bawah 19.800 teman-teman. Kalau misalkan dia ke bawah, maka kita akan cut aja untuk stop lossnya. Dan untuk targetnya apabila dia berpotensi kembali menguat, TP pertama ada di 22.000 teman-teman. Jadi sebagai area resist ya, di sekitar 22.000 nih area resist pertama. Kemudian nextnya kalau misalkan dia emang momentumnya kuat, bisa ke 24 ribuan teman-teman. Jadi saya jadikan untuk TP2. Kalau misalkan emang kembali menguat lagi, maka nextnya udah menuju all time high teman-teman. Jadi bisa jadi kita jadikan emiten buat spekulasi pendek aja sih menurut saya. Jadi buat teman-teman yang juga mau ikut, boleh coba diperhatikan ya untuk trading plan-nya. Jadi untuk hari ini emitennya yang saya jadikan pantauan ada 3 teman-teman. Yang pertama tadi ada RO ya, ada RO, so far so good, masih bisa dipantau dan juga di follow up buat teman-teman yang udah ikut dari awal. Kemudian TRGU pantauan baru kita udah cukup low risk, jadi bisa cukup di tradingkan ya untuk swing teman-teman. Kemudian untuk Bayan Resources juga ini udah cukup oke, harusnya kita coba jadikan untuk spekulasi teman-teman. Jadi kurang lebih 3 itu aja ya untuk hari ini. Nanti kita akan update di video minggu depan teman-teman, hari Jumat ya. Oke, jadi begitu aja untuk hari ini. Jadi untuk pembahasan isi daily kita berakhir teman-teman. Thank you semuanya ya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa maupun trading plan yang saya buat teman-teman. Oke, jadi jangan lupa subscribe dan juga like video ini teman-teman. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.